Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan ibadah Isya berjamaah. Mudah-mudahan ini sebagai ibadah yang dicatat oleh malaikat Allah dan diterima sebagai amal soleh yang bisa memperpanjang catatan amalan kebaikan kita. Kita akan sedikit kembali melanjutkan materi sebelum kita nanti bertanya jawab terkait dengan sebuah judul ketika sang kekasih memanggil. Ketahuilah bahwa mengabulkan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada hakikatnya adalah ujian bagi iman dan ujian bagi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Kenapa mengabulkan ajakan itu disebut sebagai ujian bagi iman atau ujian bagi cinta? Karena dengan menerima ajakan Allah, mengabulkan ajakan Rasulullah SAW, itu membuat kita harus meninggalkan semua kehendak hawa nafsu kita, harus meninggalkan semua keinginan-keinginan diri, untuk kemudian kita hanya siap untuk mengambil apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu sebagai bukti kalau kita mencintainya. Ujian bagi cinta kita. Tidak lulus kita dalam mencintai Allah kalau seandainya kita tidak tunduk kepada perintahnya, kalau seandainya kita tidak siap untuk melepaskan semua keinginan-keinginan diri. Begitu juga ketika kita diminta untuk meninggalkan sesuatu yang kalau seandainya ada larangan yang datang dari Allah, pasti dalam larangan itu ada keburukan, maka Allah ingin kita meninggalkannya. Dan pada kebiasaannya, hal-hal yang dilarang itu biasanya sesuatu yang menyenangkan hawa nafsu. Pada kebiasaannya seperti itu. Jangan mabuk, jangan berzina, semua menjadi keinginan hawa nafsu. Jangan mencuri, jangan korupsi. Maka surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang membuat kita menjadi tidak tenang. Tetapi neraka dikelilingi oleh sesuatu yang menyenangkan hawa nafsu. Maka semua menjadi ujian. Itu bangun subuh itu benar-benar uji cinta. Bukan uji nyali, uji cinta. Bagaimana kita siap meninggalkan kehendak hawa nafsu yang ingin terus tidur, tapi sekarang kita tinggalkan itu semua untuk kemudian kita ambil satu sikap, kabulkan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sudah berikan satu contoh, itu baru dari satu contoh yang ada dalam perintah Allah dan Rasul, ajakan atau panggilan kasih sayang yang dalam bentuk mengerjakan ibadah sholat. Kalau kita mau ambil contoh yang lain, umpamanya seperti ajakan untuk tetap memurnikan tauhid dan tidak mencampurinya sedikit pun dengan syirik. Ini Allah yang mengajak untuk seperti itu. Rasul melalui Rasulnya, beliau menyampaikan agar kita benar-benar memurnikan tauhid kita kepada Allah dan tidak sedikit pun mencampurinya dengan kesyirikan.
Ani'budullaha wajtanibut taghut. Jadi jelas, sangat tegas. U'budallah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja berarti tauhid. Ijtanibut taghut berarti jauhi semua bentuk taghut. Semua bentuk hal-hal yang akan membuat kita terjebak kepada kesyirikan itu menjadi bagian dari taghut. Semua bentuk perkara yang akan membuat dan mengganggu ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah berarti itu adalah bagian dari taghut. Wa'budallah wajtanibut taghut. Ini satu ajakan, satu perintah tegas sekali. Dan dalam ayat yang kita baca di awal tadi, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Kabulkan panggilan Allah dan Rasulnya ketika ia mengajak kepada sesuatu yang membuat kamu menjadi hidup, membuat hidup kamu menjadi berkah dan lebih baik. Maka perintah bertauhid dan larangan untuk syirik berarti sebuah perintah yang akan benar-benar membuat hidup kita menjadi baik. Kalau seandainya kita sudah campuri tauhid kita dengan kesyirikan, berarti kita sudah mulai menggiring diri kita sendiri kepada kehidupan yang tidak nyaman. Apa sebabnya? Syirik itu takwi ada. Syirik itu sering membuat kita menjadi takut. Kalau itu takwi berarti tidak aman lah kan? Maka dengan memurnikan tauhid membuat jiwa kita tenang dalam menjalani kehidupan. Tidak ada isawak sekali tentang rezeki. Karena kita sadar betul bahwa yang mengatur rezeki adalah Allah. Orang-orang yang kalau benar-benar memurnikan tauhidnya kepada Allah, hidup di atas kemurnian tauhid itu, tidak ada curiga-curiga lah. Kau tidak sekali aja curiga. Dan kecurigaan itu kadang tidak pula beralasan. Sangat tidak beralasan. Saya sendiri pernah ada satu, mungkin entah pernah saya ceritakan sini entah enggak. Ada dua toko. Tokonya sama-sama menjual barang-barang yang untuk sarapan kah, untuk makan kah, pokoknya sesuatu yang kebutuhan harian. Ada dua toko yang berdekatan. Saya mampir di toko yang satunya. Kebetulan kedai yang sebelahnya itu sedang membakar sampah. Apunya yang toko tadi kan? Andai lah dibakar lo sampah deh. Entah apa lo gak tujuan gak awak aja. Bakar sampah orang lo nyinyon nih so. Entah apa lah gak entah so apa kan dikirim ke awak deh gak agaknya. Berarti curiga kan? Orang yang hidupnya penuh kecurigaan seperti itu tidak nyaman. Apa sebab curiga? Ada persoalan tauhid. Apa jelah dibakar dia orang sebelah, tidak akan menguangi sakiawak. Tidak akan gagal lo penjualan dagangan awak dia itu dah hanya karena gara-gara asap yang dibakar. Yang lu mungkin sampah terbakar. Tak mungkin di lopi aja sampah dah. Tapi ada kecurigaan. Orang yang bertauhid kepada Allah, murni tauhidnya, tanpa ada kesyirikan, unsur kesyirikan sedikit pun, pasti hidupnya jauh dari kesyirikan. Karena dia tahu rezeki diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak atasan-atasan di kantor takut bawahan copet ni bangke. Apa sebab? Copet ni bangke kok inyol atasan awak sukanya. Apakah kalau dia cepat naik pangkat lalu mengganggu rezeki kita? Tidak, serahkan semuanya kepada Allah. Allah yang ngatur. Jadi kalau syirik dia ya, contoh tadi lah tuh. Mudah curiga, mudah takut, lewat gagak takut yo. Gagak nak lewat dinyo nak takut.
Ini akibat semua kalau seandainya tidak dimurnikan tauhid. Kenapa Allah suruh ani'budullah wajtanibut taghut? La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dilarang kita syirik agar hidup kita nyaman. Kita hanya menyandarkan hidup kita kepada Allah, Allahus Samad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kalau bergantung kepada orang pasti akan sering kecewa. Kalau kita gantungkan harapan-harapan hidup kita kepada manusia, kita akan sering mengalami kekecewaan. Kenapa demikian? Karena dia manusia sama dengan kita. Condohnya bagaknya itu tapi lama sama Jawa. Iya, dia balabionya sekene, tapi ketika Allah menghendaki, dia tak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, kita hanya menyandarkan hidup kita kepada Allah, murnikan seperti itu. Nah, jadi ajakan untuk bertauhid itu sesungguhnya adalah ajakan lima yuhyikum, untuk sesuatu yang membuat kamu menjadi hidup, untuk sesuatu yang membuat hidup kamu menjadi berkah dan menjadi lebih baik. Nah, ayat-ayat Al-Quran itu sesungguhnya 114 surat yang ada dalam Al-Quran itu sesungguhnya itu adalah surat cinta yang datang dari Allah. Tinggal lagi kita seberapa kita cinta untuk membaca surat cinta itu. Biasa surat cinta diulang-ulang. Seorang anak mendapatkan surat dari ayahnya atau ayah dapat surat dari anaknya, itu bagian dari surat cinta. Kalau dia berada dalam kejauhan, itu surat itu akan diulang-ulang. Dan Al-Quranul Karim itu bentuk cinta Allah kepada hambanya, yang kalau seandainya semua isinya kita terima, kita amalkan, tidak seperti munafik yang seolah-olah mendengar tapi tidak mendengar sesungguhnya, tapi benar-benar kita ambil untuk kemudian kita berniat mengamalkannya, maka yakinlah kita akan mendapatkan kehidupan yang baik yang sesungguhnya, tidak hanya untuk di dunia saja tetapi justru di akhirat kelak. Bagaimana kalau seandainya kita tidak terima, tidak jawab panggilan itu? Ingat ujung ayat tadi. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Sesungguhnya kalian semua kepadanya lah tuhsyarun, akan dikumpulkan. Tuhsyarun itu sama akar katanya dengan mahsyar. Mahsyar apa artinya? Tempat berkumpul. Itu mahsyar itu dalam ilmu nahwu disebut dengan isim makan. Isim menunjukkan tempat. Mahsyar, tempat berkumpul. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan sesungguhnya kepada Allah lah nanti kalian semua dikumpulkan. Berarti akan ada pertanggungjawaban. Kalau seandainya tidak siap untuk mempertanggungjawabkan itu nanti di hadapan Allah, ambil satu langkah ketaatan, dan ketaatan itulah yang insyaallah membuat kita menjadi selamat pada saat kita dihisab kelak. Makanya Luqmanul Hakim apa katanya pada anaknya, wahai anakku, kamu buatlah amal baik itu seberapa butuh kamu kepada surga. Seberapa butuh kamu kepada surga Allah, buatlah amal baik sebanyak itu. Lakukan pula dosa itu seberapa kuat kamu menahan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kok lebaga sunahana buat dosa. Kok lebaga so abuelah. Tapi kalau rasanya ndakkan mampu, karena siksa neraka yang paling ringan itu apa? Bagaikan sebuah sandal kalau diinjak mendidih sampai ke ubun-ubun. Di telapak kaki dia mendidih sampai ke ubun-ubun. Itu salah satu dari bentuk azab, dan itu yang ringan.
Sebegitulah ringan. Coba sikit-sikit nanti letakkan tangan di api itu. Kuat entah enggak. Kalau kuat so, buat lah dosonya mereka. Enggak angin bawah, no ada manangnya kan. Nyapi dunia orang, enggak lo sama orang. Itu hanya sangat itu dibandingkan dengan apa yang ada pada api neraka. Jangankan api nerakanya, pancaran hawanya saja. Itu kata Rasul yang panasnya matahari itu min faihi jahannam. Itu bagikan percikan atau apa istilahnya itu? Hawa-hawa dari Jahannam, dari nerakanya Allah. Lah ndak tahu ada kalau sampai umpamanya derajat sampai 40 umpama derajat Celcius matahari lu ndak tahu lu ada. Ndak tahu kalau itu ndak api. Begitulah dahsyatnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada kata lain selain daripada mentaati Allah, dan sangat rugi dan akan pasti kecewa di akhirat kelak kalau seandainya kita tidak memberikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita buktikan bahwa hati kita bersih, hati kita suci. Bukti hati bersih itu adalah siap menerima ajakan Allah meskipun meninggalkan sesuatu yang paling dia cintai. Siap menerima ajakan Allah dan Rasul meskipun dia harus meninggalkan sesuatu yang paling dia cintai. Lama itu judi lu, tidak perlu kojor, dapat nitihan. Tapi dia tinggalkan itu karena Allah, walaupun itu dia suka. Itu adalah bukti dari hati yang bersih. Ikhwati fillah, mungkin ini kajian kita pada malam hari ini. Saya ingin akhiri dengan sebuah ungkapan para ulama salaf dulu. Mereka mengatakan, man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dunya. Man amila li akhiratihi, barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, kafahu Allahu amra dunya, Allah akan cukupkan baginya perkara dunianya. Jadi kalau kita ingin cukup perkara dunia kita, urus akhirat. Tapi kalau orang menghabiskan waktunya untuk mengurus dunia, dunia pun tidak seberapa yang dia dapatkan, sementara akhiratnya sudah pasti rusak. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Seandainya ada pertanyaan, satu atau dua pertanyaan, dipersilahkan. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya? Iya. Kita sudah mulai siap untuk menerima sebuah ajakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana caranya agar kita selalu merasa selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Semua orang ini merasa susah karena ini tingkat ihsan, dan ihsan itu tingkat tertinggi dalam beragama. Kalau kita bawa pada tingkatan agama, maratibuddin, itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ihsan ini anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah, tapi jika ternyata kamu tidak melihatnya, fa innallaha yarak. Yang harus diyakini apa? Sesungguhnya Allah pasti melihat kamu. Ketika dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, berarti dalam keadaan apapun. Tapi ketika Nabi mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanah,
ikutkanlah hal-hal yang buruk itu dengan perbuatan baik. Berarti kita sebagai manusia ada kecenderungan, ada keinginan, ada hawa nafsu. Kadang-kadang kita lalai, mungkin saja kita terjebak pada hal-hal yang salah. Nabi memberikan konsep wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutkan kesalahan tadi itu dengan perbuatan baik. Kita udah berupaya nih. Ingat Allah itu artinya ya ada enggak tempat di mana kita tidak ditatap oleh Allah? Tidak ada. Ada dulu seorang pemuda datang kepada Ibrahim bin Adham minta izinkan untuk berbuat dosa. Seorang pemuda menemui Ibrahim bin Adham. Apa kata Ibrahim bin Adham? Tidak apa-apa katanya, kamu silahkanlah buat dosa itu banyak-banyak, tapi saya kasihkan syaratnya. Kalau kamu bisa memenuhi syarat itu, kamu laksanakan dosa itu. Gembira deh kan, dibagi syarat untuk dosa mah. Apa tuh katanya? 1, silahkan kamu berbuat dosa, tapi usahakan pada saat kamu berbuat dosa, usahakan kamu sedang tidak dilihat oleh Allah. Gue lah dosornya, tapi usahakan cari satu tempat nanti di mana kamu tidak dilihat oleh Allah. Ayah, nggak bisa adanya, nggak mungkin adanya. Baik katanya. Kalau syarat pertama nggak bisa, ini syarat kedua katanya. Silahkan kamu lakukan dosa itu sebanyak-banyaknya, tetapi kamu nanti jangan makan rezeki Allah. Harus kamu bebaskan diri kamu dari rezeki. Nggak bisa ring. Nggak bisa. Nggak jualnya. Ada syarat lainnya. Apa adanya? Kalau kamu berbuat dosa, silahkan berbuat dosa, tapi nanti saat kamu berbuat dosa, ketika datang malaikat maut mencabut nyawa, tolong minta undur. Akhirnya bertobat. Tidak ada syarat yang bisa dikabulkan. Jadi ternyata pada saat kita bermaksiat kepada Allah, kita butuh Allah. Saat kita mendurhakai Allah, kita sedang menikmati nikmat Allah. Bahkan kita gunakan mengqadha salat yang tertinggal. Mengqadha salat yang tertinggal itu dilihat dan diberikan pembahasannya secara rinci. Berdasarkan kepada hadis, kalau seandainya ada sholat yang tertinggal karena tertidur atau terlupa, maka mesti diganti. Wajib hukumnya mengqadha. Apa kata Rasul? Man nama an salatin aw nasiyaha falyu'addiha hina zakarah. Barang siapa yang tertidur atau terlupa, tertinggallah oleh dia sholatnya karena tidur atau lupa tadi, falyu'addiha hina zakarah. Hendaklah ia menunaikannya, mengerjakannya pada saat dia ingat. Hendaklah ia kerjakan, walaupun di luar waktu, karena sudah di luar waktu itulah dipertanyakan. Saya beberapa hari yang lalu ada dapat pertanyaan dari seseorang, dia tertidur sebelum maghrib, katanya kena capek sekali, terbangun besok jam 9 pagi. Pokoknya entah ya tidur dan tak, pokoknya tidurnya ngantuknya ponek kan, maghrib, isya, subuh, bangun jam 9. Kalau benar-benar tertidur, memang iya, tapi jangan lah jago lah, ulang lah, tidak ada. Kalau betul-betul tertidur, berarti dia kerjakan. Karena Nabi bilang, man nama an salatin aw nasiyaha
tertidur atau terlupa, falyu'addiya hina dzakaraha. Ini disepakati oleh para ulama. Disepakati hukumnya, mesti diqadha. Yang diperselisihkan adalah bagaimana kalau seandainya ada orang yang dah lama umurnya lah sampai 50 tahun abau taubat. Salah umur 50 orang tidak ada salat dah. Apakah setelah dia taubat dia wajib mengqadha salat selama qadha salat yang selama ini? Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Tentu saja akan ada dua pandangan antara menyuruh dan tidak. Cuma yang menyuruh bagaimana caranya? Banyak bapak ibu salat ganti-ganti. Ya kan? Kalau seandainya 1 tahun itu 365 hari. Satu hari ada 5 salat. Berarti 1 tahun 5 kali 365. Berapa? 1.500 rupiah. Akali sekian puluh tahun. Apa cara mengganti? Bayar fidyah. Katanya bayar fidyah, cuma harus lo bayar fidyah itu ke orang yang menyuruh tadi. Payah juga jadi kan. Nah maka saya secara pribadi dalam perbedaan ini lebih cenderung untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh ulama. Itu yang diminta dari dia benar-benar bertaubat, tidak qadha, dan memperbanyak kebaikan-kebaikan setelah itu. Memperbanyak amal sunnah, memperbanyak sedekah sunnah, memperbanyak puasa sunnah, yang wajib jangan ditinggalkan lagi, dan diperbanyak dengan yang sunnah. Karena taubat dia itu, kalau benar-benar taubat, itu bisa menutupi kesalahan dan dosa-dosa yang tadi itu karena sengaja. Ada yang mengatakan begini alasannya, sedangkan terlupa aja, lupa doa wajib deh, apalagi sengaja. Iya loh, so kan? Lupa harus diganti, ikut sengaja, masa enggak ganti? Enggak bisa dilogikakan seperti itu. Karena dalam hadis Nabi pernah bilang begini untuk puasa, barang siapa yang meninggalkan puasa secara sengaja, dia enggak akan bisa menggantinya meskipun puasa setahun. Karena sengaja berarti karena keinginan diri dia untuk tidak sholat. Sedangkan terlupa bukan karena keinginan dia, tapi Allah yang mentakdirkan dia lupa. Kalau Allah yang mentakdirkan dia lupa, dia tidak berdosa. Karena Allah yang mentakdirkan dia tidur. Nah itulah sebabnya dia harus mengqadha. Tapi kalau dia yang ingin meninggalkannya Allah 80 tahun, maka yang dipentingkan bagi dia adalah bertaubat. Tapi dalam hal ini ada pandangan para ulama, ada perbedaan. Ada yang menganjurkan, di antara ulama mazhab menganjurkan, cuma tidak memberikan penjelasan seperti apa caranya. Dan ini adalah persoalan ibadah yang tentu harus mengacu kepada panduan-panduan yang ada. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Betul. Saya tanya dulu, yang dimaksud dengan niat di sini apa? Apa harus nawaitu berbuat baik? Ini apa itu? Oh, udah cukup, itu sudah bagian dari hati kita yang memang berkeinginan untuk berbuat baik. Kenapa bisa kasihan? Sebenarnya rasa kasihan seperti itu nggak bisa dipisahkan dari rasa iman yang ada di hati kita atau kebersamaan kita bersama Allah. Sulit untuk dipisahkan hal-hal yang seperti itu. Karena kita orang beriman. Kita tahu dia sulit lalu kita perlu bantu, itu kan bagian dari agama.
Kecuali kalau kita bukan beragama Islam. Kalau kita bukan beragama Islam, diniatkan pun karena Allah, tidak akan dapat apa-apa, karena dia tidak beriman pada Allah. Nah, jadi oleh karena itu, ketika dalam keadaan sadar kita memberinya, insya Allah akan mendapatkan pahala. Lain halnya kalau kita berikan saat kita tidur. Saat kita tidak sadar atau akal kita tidak berfungsi, berarti kita tidak mendapatkan apa-apa karena dalam kondisi pikiran dan akal sedang tidak berfungsi. Oleh karena itulah kita ini dicatat apakah dosa atau pahala itu untuk satu perbuatan yang kita tahu perbuatan itu kita lakukan dalam keadaan sadar. Kalau ada orang puasa, tidak terkandang dia puasa, makan, minum lo sudah tuh, lekanyang, bau terkandang, tidak dan puasa sannya, batal puasa, enggak, itu Rasul yang bilang itu, man sama, wa akalan nasiyan. Man akala nasiyan wa huwa shaim. Man akala nasiyan wa huwa shaim falyutimma shaumahu. Barang siapa yang makan karena lupa padahal dalam keadaan berpuasa, falyutimma shaumahu. Hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Fa innallaha huwallazi at'amahu wa saqahu. Karena Allah lah yang memberi dia makan dan Allah yang memberikan dia minum. Kenapa tidak batal puasanya? Karena dia melakukannya dalam keadaan tidak menyadari dia sedang berpuasa. Maka semua catatan dosa dan pahala kita untuk semua yang kita lakukan dalam keadaan sadar. Lupa, tertidur, terpaksa, itu semua menjadi bagian yang dibahas oleh para ulama yang ada pengaruhnya kepada hukum. Termasuk tidur. Apakah orang Nasrani kalau mimpi mengucapkan 2 kalimat syahadat, esok pagi jadi muslim? Mimpinya asyhadu an la ilaha illallah. Esok pagi langsung jadi muslim? Enggak. Kenapa? Karena dia mengucapkannya dalam keadaan tidak sadar. Jadi mudah-mudahan yang tadi itu keinginan hati untuk berbuat baik bagi kita sebagai seorang mukmin tidak bisa dilepaskan dari panduan agama kita. Apa yang ada di hati itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah dipahami asal disebut niat mesti ada nanti diawali dengan kata nawaitu. Karena itu kesalahan juga. Asal disebut niat harus ada nawaitu kaza, nawaitu kaza. Nah, niat itu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya adalah hati. Ada yang perlu ditain, dijelaskan dalam hati itu, ada yang tidak. Yang perlu dijelaskan itu adalah seperti mengerjakan sholat fardu. Umpamanya kita tadi sholat isya, mesti di hati kita itu kita mengerjakan sholat isya. Jangan asal tabrak aja, apa aja lah isya lah, Allahu Akbar, tidak bisa. Harus ada ta'in. Tapi untuk yang kebaikan seperti tadi tidak perlu ta'innya. Yang jelas kita tahu ini adalah perbuatan baik yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala alam. Baik, terima kasih. Silakan. Jual barang iya, ini sering terjadi. Yang harus dilakukan itu sebenarnya adalah dengan menyepakati harga barang yang akan ditukar tambah tadi. Jadi disepakati dulu. Ini barang ini umpamanya harganya 3 juta. Mau ditukar dengan yang ini harganya 5 juta. Berarti ada sisa
2 juta. Nah, dipastikan ini sebagai harga yang 3 juta yang dibeli oleh yang ini. Kemudian nanti kita tinggal menambah. Wallahu alam, sepanjang pengetahuan saya dalam persoalan ini, tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini. Karena ini oleh yang punya yang tadi itu, umpamanya ke showroom kan ada banyak berderet-deret, kita bawa motor kita, dihargainya motor kita itu seharga 3 juta, sementara yang jenis ini harganya 5 juta, berarti kita menambahnya 2 juta, tapi dengan catatan ini sudah dipastikan bahwa harganya adalah segitu yang dia beli. Berarti kalau sudah pasti 3, otomatis akan menambah 2. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mungkin bisa kita tengok lagi nanti penjabarannya apakah ada rinciannya oleh para ulama, karena bisa aja barangkali apakah itu berlaku pada emas atau tidak, ya kan? Karena kalau untuk emas kan az-zahab bil-zahab, apakah ada rinciannya? Mungkin nanti bisa kita baca lagi. Wallahu alam, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah. Semoga majelis ini dinilai ibadah dan bisa menambah catatan amal soleh kita. Mudah-mudahan kita semakin taat, semakin cinta Allah, cinta Rasul, semakin bersemangat untuk mengabulkan semua ajakan-ajakan Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.